Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih penyertaan Tuhan selalu beserta saudara di dalam setiap perjalanan hidup saudara. Dan kiranya Tuhan juga memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami selalu mendoakan saudara, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, di dalam Tuhan kita pasti bisa menang. Demikian juga saudara, dengan yakin, dengan percaya atas kuasa Tuhan, saudara pasti dimenangkan. Dan saudara pasti akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 94 ayat 18 yang berkata demikian. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini disebut dengan Mazmur Raja, karena di dalamnya berisikan tentang sikap hati umat mengenai Allah, di mana mereka sebagai umat menyatakan sikap mereka yang mengakui, yang meyakini serta menghormati Allah sebagai Raja bagi mereka sebagai umatnya. Mazmur ini mereka kumandangkan sebagai pujian, juga sebagai pernyataan iman serta menunjukkan sikap hormat mereka kepada Allah yang adalah sebagai Raja bagi mereka. Hal itu mereka lakukan karena mereka mengakui dan menyadari bahwa hanya oleh karena tuntunan dan kepemimpinan Tuhanlah mereka bisa selamat. Mereka bisa tetap eksis berdiri sebagai bangsa sampai pada saat itu. Mereka sadar dan menghitung begitu banyaknya mujizat yang terjadi atas mereka, yang membuat mereka tetap dapat bertahan hidup sebagai pribadi maupun sebagai bangsa. Sebab menurut perhitungan akal mereka, melihat besarnya tantangan dan tekanan yang menerpa hidup mereka, sudahlah tidak mungkin mereka bisa selamat. Dan mereka pun sudah tidak menduga mereka bisa luput. Mereka bisa selamat dari ancaman kehancuran itu. Tetapi oleh karena kehadiran Tuhan Allah yang membela mereka, yang menolong mereka dengan kuasa yang ada padanya, maka mereka jadi terselamatkan. Begitulah setiap kali terjadi ancaman dan tantangan yang menerpa perjalanan hidup mereka. Setiap kali terjadi ancaman terhadap mereka, setiap saat itu juga Tuhan Allah hadir di tengah-tengah mereka untuk membela, untuk menyelamatkan, sehingga mereka menjadi selamat. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan atas mereka, sehingga mereka beroleh keselamatan. Riwayat perjalanan hidup mereka yang seperti itu
membuat mereka merenung dan mempersembahkan sikap hidup, menaruh rasa hormat kepada Tuhan Allah, serta mengakui bahwa Tuhanlah Raja atas mereka, yang telah melindungi dan yang telah menyelamatkan mereka, sehingga mereka masih tetap ada sampai pada saat itu dalam keadaan selamat. Hasil perenungan hati umat Allah masa dulu dalam nats renungan hari ini menyimpulkan bahwa di tengah ketidakmungkinan itu, Allah akan membuatnya menjadi mungkin sehingga mereka beroleh keselamatan. Meskipun mereka sudah berada di ambang kehancuran, sudah hampir tumbang, namun kuasa Tuhan mampu menyokong mereka dan mereka tidak jadi jatuh. Bahkan mereka dapat pulih kembali oleh kehadiran campur tangan Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa. Renungan ini menjadi renungan juga buat kita saat ini. Yang pertama adalah kita harus menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya kita ada sampai sekarang sebagaimana keberadaan kita saat ini. Semuanya itu karena berkat campur tangan Tuhan, bukan karena hebat dan kekuatan kita. Sebab apabila kita mereview kembali ke belakang kepada perjalanan hidup yang sudah kita lewati, perjalanan hidup yang begitu panjang, perjalanan hidup yang disertai dengan badai tantangan, ancaman, dan persoalan-persoalan kehidupan lainnya yang menerpa hidup kita. Apakah pernah kita menduga bahwa kita akan bisa selamat hingga pada saat ini, sehingga kita bisa ada seperti sekarang? Kalau kita berkata jujur, kita harus katakan bahwa kita tidak menduga bisa selamat sampai hari ini. Apabila kita bisa selamat seperti keadaan kita saat ini, itu semua hanyalah karena perlindungan dan pembelaan Tuhan atas diri kita. Dan layaklah kita mengakui Tuhan Allah sebagai Raja atas kita, yang harus kita hormati, yang harus kita taati di dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, sampai pada tiba masa akhir hidup kita, supaya kelak juga kita diselamatkan di dalam keselamatan yang kekal. Perenungan kedua bagi kita saat ini adalah, janganlah kiranya kita menaruh percaya dan berharap kepada kekuatan kita sendiri dan kepada kuasa dunia, tetapi berharaplah hanya kepada Tuhan, dan jadikanlah Tuhan sebagai Rajamu, sebab hanya Dialah yang telah terbukti yang layak sebagai Raja karena kuasa yang ada padanya. Sebab Dialah penguasa yang mengatasi segala kuasa, kekuatan yang mengatasi segala kekuatan. Dialah yang layak menjadi pelindung dan penyelamat bagi kita. Oleh sebab itu jadikanlah Tuhan sebagai Rajamu dan hormatilah Dia di dalam hidupmu. Perenungan yang ketiga, janganlah kita berputus asa di saat hidup kita diterpa oleh badai penderitaan. Sebab sekalipun kita hampir jatuh, Tuhan kita yang penuh dengan kuasa mampu untuk menopang dan memulihkan keadaan hidup kita kembali. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Kuasa dan kasih setia Tuhan menjadi penyelamat bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu, atas segala berkat perlindungan yang Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang telah memberikan semangat bagi kami untuk bangkit kembali di dalam menapaki perjalanan hidup kami. Lewat firman-Mu kami diingatkan kembali bahwa bagi kami ada Engkau sebagai Raja yang penuh dengan kuasa, Raja atas segala raja, yang boleh menjadi penyokong, penyelamat di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan juga problema-problema kehidupan kami, segala pergumulan-pergumulan yang kami alami saat ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk bisa bebas dari segala problema kehidupan yang pasti kami alami dan yang sedang kami hadapi saat ini. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Oleh karena kehadiran dan karya Tuhan atas kami boleh ada seperti apa adanya saat ini dalam keadaan selamat. Karena Engkau telah menyelamatkan kami dari segala tantangan, mara bahaya, ancaman
ancaman-ancaman mara bahaya yang mengintai kehidupan kami selama ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan, karena oleh lawatan-Mu lah mereka bisa menjadi sembuh. Jamalah tubuh mereka, berkatilah segala perawatan yang mereka terima. Lewat berkat Tuhan, maka saudara kami yang sakit saat ini akan menjadi sembuh. Bapa di sorga, terima kasih buat berkat-Mu atas saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkaulah yang menuntun mereka selama ini, dan kami yakin serta percaya oleh tuntunan Tuhan, mereka juga akan menikmati keselamatan dan berkat yang melimpah di dalam kelanjutan perjalanan hidup mereka di tahun yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang kepada saudara kami berulang tahun hari ini. Berikanlah kesehatan dan sukacita. Lindungilah kami Tuhan dalam satu hari ini melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Dan mohon kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap pekerjaan kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan. Berkatilah hidup kami. Berkati saudara-saudara kami. Berkati juga keluarga dan anak-anak kami. Terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami Tuhan dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.